Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah, teman, kolega, tuan-tuan, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Awanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pencipta Ratib Al-Haddad. Untuk itu pertama mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita melanjutkan, kita dilarang untuk melakukan bid'ah, baik itu yang bersifat al-usul, yang prinsip-prinsip, maupun yang al-furu', yang cabang. Kecuali itu kuncinya 3. Yang pertama adalah aslah, anfa, dan aksan. Kalau aslah, anfa, aksan boleh karena itu bid'ah hasanah. Tapi kalau semua di luar itu maka itu tidak diperkenankan. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man lam yuballigh fil tamassuki bil kitabi was sunnah, dan setiap orang yang belum maksimal untuk berpegang teguh pada kitab, artinya Al-Quran, wa sunnah, artinya hadis-hadis Rasulullah, walam yubadzil wa wus'ahu fi mutaba'atir Rasul, dan ia belum mencurahkan seluruh kemampuannya dalam mengikuti jejak ajaran Rasul. Hari ini kita memperingati 12 Rabiul Awal, Maulid Rasulullah SAW, Maulid Nabi. Ini bagian dari kita mencintai Rasulullah. Karena itu tadi kita bersolawat. Yang pertama 3 kali tadi adalah solawat Naqsabandi. Kalau yang baru kita tadi solawat Jibril. Siapa yang bersolawat Jibril sehari 1000, maka seluruh masalah yang dihadapi akan bisa terselesaikan. Setiap hari kalau bisa kita bersolawat Jibril yang ringan, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nah, wa huwa ma'adzalika yad'i anna lahu makanatan minallah ta'ala, namun ia menyertai hal itu mengakui bahwa ia memiliki Rasul, mengikuti Allah. Ya, dia ngaku mengikuti Allah tapi tidak mengikuti Rasul. Fala taltafit ilahi wala tahud alaihi, maka jangan kamu menoleh ke orang itu, tidak boleh, dan jangan kamu condong simpati kepada tersebut. Bahasa lainnya dengan segala hormat, kalau orang anti maulid tidak usah diikuti, karena Maulidur Rasul banyak sholawat, ngikuti ma'ana alaihi wal ayyama wa ashabi, artinya ahlu sunnah, itu menurut Imam Alwi Al-Haddad sebaiknya tidak usah diikuti. Karena Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Rasul. Lah, gitu nggak seneng karo Rasul, kok tidak mengikuti Maulid Nabi? Ya, itu salah satu contoh bahwa dia belum dikatakan orang yang patut untuk diikuti karena tidak mengikuti, tidak mencintai Rasulullah. Bapak sekalian, orang seringkali salah ya dalam hal ini.
Nah sekarang kita lihat contohnya apa. Wa in tarafil hawa'i wa masai alal ma. Meskipun orang itu yang hebat, yang bisa tarafil hawa, terbang, ya orang itu punya karomah tanda petik terbang. Wa masai alal ma, dia berjalan di atas air. Wa tawiyat lahul musafah, dan dapat melipat jarak tempuh baginya. Ya, istilahnya apa itu? Ilmu melipat bumi. Tahu-tahu sudah di mana, tahu di mana. Tapi kok dia tidak Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Allah, maka tidak boleh diikuti. Itu adalah bukan orang yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Mungkin ilmunya malah ilmu yang tidak berdasarkan Rasulullah. Ya. Wa kharaqat lahul adah, dan dia mempunyai khawaridul adah, orang yang di luar nalar, ya. Fa inna dzalika yaqa katsirul syayatin, jangan-jangan dia itu bersenyawa dan seringkali dibantu oleh setan. Nah, ya, wasahara, dan dia juga bisa jadi sihir. Kalau sihir itu kan jin, ya. Wal kuhatin, dan dia adalah para dukun, wal arifin, ya, dan juga para orang ahli normal, wal munajjimina, dan ahli nujum, ya, dukun, ya, bahari ahli nujum, wal rohim, dan hal-hal yang lain. Maka ini adalah minatullah, ini adalah orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kala orang itu terkesima dengan karomah-karomah tanda petik, ya. Karomah tidak seperti itu. Ya, itu adalah wujud dari perilaku yang belum tentu sama dengan ajaran Rasulullah. Orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terkesima, ya. Wah, ini wali, belum tentu. Dia melakukan syariat, nah. Karena orang yang menuju Allah dan orang yang betul-betul tasawuf min ahli thariqah, dia syariatnya kuat. Kalau sudah syariat, maka hal-hal yang menyimpang tidak dilakukan. As-syari'atu bilal haqiqah atilah. Tapi sebaliknya, was-syari'atu bilal haqiqah adalah adilah, wal haqiqatu bila syariat batilah. Jadi di mana-mana orang yang ahlillah, aulia, selalu dia itu syariatnya kuat, sholatnya pakai, sholat malamnya kencang, ya. Karena dia adalah selalu mendekatkan diri pada Allah. Nah, orang umum jangan terkesima dengan hal-hal seperti itu. Mengapa? Wala yukhriju mislu dzalik an kaunihi istidrat. Jangan-jangan itulah yang disebut dengan istidrat, kelebihan-kelebihan yang sesungguhnya itu diperuntukkan untuk kejahatan. Ngegolek duit, ya, ngecari uang, doa nanti gini ditunjukkan begini begitu biar orang kagum, kemudian memberi uang. Tidak boleh. Tapi apakah ada karomah? Ada. Karomah adalah pemberian Allah di atas kelebihan-kelebihan orang lain. Itu kan karena apa? Karena istiqomah menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri pada Allah. Al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Gitu ya bagus sekali, ya. Kalau nyari orang jangan dilihat ini punya ilmu melipat bumi kan? Orang bisa terbang di atas awan kan? Nah, nanti jangan-jangan itu ukurannya. Tidak. Ukurannya siapa yang syariatnya kuat, zikirnya kuat, sholatnya malam kuat, dan itu adalah pertanda orang kekasih Allah. Karena itu watabisan ila kauni karomah watayid, itu adalah sebuah kepalsuan yang
orang menyebut karomah padahal bukan. Nah, karomah itu bukan karomah itu kalau kita ketemu kiai kok hatinya adem, maaf kiai ini nggak jalur duit, ya itu karomah. Orangnya tidak membeda-bedakan, ya, menghormati tamu, senang dengan orang, ya, tidak ada jarak, hatinya tenang, ketemu aja tenang, melihat wajahnya kiainya senang, itu aja senang, itu karomah. Itulah Bapak sekalian. Jangan diukur, oh bisa terbang nggak loh? Itu jangan diukur nanti kalau seperti itu, ya nggak boleh, ya. Illa wujudun istiqomah fi man dhahara alaihi, kecuali memang tanda petik karomah yang dia miliki karena Allah itu didapatkan karena istiqomah. Ya, fi man dhahara alaihi, yang nampak di atas dirinya itu yang dipetik karena istiqomahnya itu karena terus berbuah karomah. Itu Bapak sekalian ya. Wa hadzal maghruru wa amthuru innama yulabbisnu ala fawqi was-safalah. Dan orang seringkali tertipu semacamnya, sejujurnya dia membuat orang yang luar biasa tadi itu hanyalah kepada orang yang ya fauqi was-safalah, fauqi omongannya besar. Maaf, dukun itu biasanya omongan besar. Wes gampang nanti bisa saya selesaikan. Nah, omongannya besarnya ciri dukun itu. Kalau kiai kan tidak. Sebentar ya, saya istikharah dulu, saya ambil wudhu dulu, saya baca Quran dulu, apa nanti tanda-tandanya, apa yang menjadi ru'yah saya kelihatannya apa, itu bedanya. Tapi orang yang cespleng inginnya cepat itu hanya dipercaya oleh orang yang wasafalati, yaitu orang-orang rakyat jelata yang bodoh. Biasanya orang bodoh itu kan gitu, mudah dibohongi, gampang selesai, ambil ini, nanti saya ini. Nah, baru ternyata bukan. Tapi kalau wali, kiai biasanya enggak. Bentar, saya istikharah. Nanti 2 hari lagi datang lagi ya, saya sholat, saya puasain, saya istikharoi. Alamat, kalau Jawanya itu alamatnya apa? Alamatnya apa? Nah, gitu. Saya tidak cuspleng. Kalau cuspleng itu biasanya ada sesuatu ya. Itu bisa jadi istijrah. Alladzi ya'budunallaha ala sakin, yang mereka menyembah Allah itu ragu. Karena ragu, kemudian mengambil cari orang-orang yang dukun-dukun itu, ahli sihir itu. Ya, jadi kita harus hati-hati ya Bapak-Ibu sekalian, tidak menempatkan orang-orang yang istijrat sebagai orang pilihan kita, ikutan kita. Nggak boleh, itu pasti bid'ah. Dolalah lagi, kalau bid'ah hasanah masih oke. Wa amma ulul uqul wal albab faqad alimu an tafawutal mu'minina fil qurbi minallah, dan adapun orang yang cerdas maka sesungguhnya mereka telah mengerti perbedaannya, mana orang yang beriman dan orang yang min qurbati minallah, orang yang dekat dengan Allah. Itu yang diminta idola, itu yang dimintain bahasa Jawanya itu ngalap berkah. Nah, bahasa Jawanya kan gitu, ngalap berkah dumateng kiai ini. Tapi kiainya betul yang sholat malam, yang betul-betul ahli dzikir, ya. Ala hasbi tafawutihim fi mutaba'atir rasul, dan orang ini sangat tergantung atas perbedaannya dan dia selalu mengikuti Rasulullah. Itu biasanya kalau orang ahlul fikr, hatinya bersih, berpikirnya jernih, biasanya cari kiai-kiai yang benar, bukan orang-orang yang dianggap pintar. Kan istilahnya orang pintar. Orang pintar yang apa ya? Apakah dia ngaji kitab? Apakah dia mimpin zikir? Itu harus kita lihat. Padahal orang pintar itu biasanya dianggap dukun, biasanya gitu ya. Ya, Bapak sekalian, kita harus mengerem untuk tidak melakukan itu.
Wa innahu kullama kana mutaba'an akmal, dan sesungguhnya bila mana mengikuti Rasulullah secara sempurna, kana qurbu minallah ta'ala atamma, orang ini akan lebih dekat dengan Allah secara sempurna. Wa kanatil ma'rufati bihi ajalan, dan orang ini memiliki kemakrifatan yang lebih hebat. Caranya itu, siapa yang mengikuti Allah, Rasul, ahli qiyamul lail, zikirnya kuat, memimpin ahli zikir, macam-macam zikir, itu yang biasanya qurba minallah tamma, yaitu sempurna mendekatkan dari Allah, dan dia ahlul ma'rifat. Waqat kata Abu Yazid Al-Bustami ila Yazid rajul Yusufa bil wilayah. Ada satu cerita. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu tahu, Yazid Bustami adalah dari sanad Thariqah Naqsabandiyah kita. Beliau sanad ke-8, sangat dikenal dengan ilmunya, Al-Ittihad. Karena Imam Yazid Al-Bustami itu menyatu dirinya dengan tanda petik amalan itu seluruhnya dituju Allah, Al-Ittihad. Kalau Rabi'atul Adawiyah disebut dengan Al-Mahabbah. Kalau Yazid Bustami Al-Ittihad. Orang Jawa menyebut manunggaling kaula Gusti. Ya, Siti Jenar, rekan kita kan. Kalau itu tidak, tetap dalam dirinya tiada lain kecuali Allah, Allah, Allah. Seluruh hidupnya di sanad ke-7. Setelah dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farisi, Syekh Abu Qasim Nabi Muhammad, Syekh Ja'far Bis-Shadiq, ya, ini masih keturunan Ahlul Bait semua. Baru Syekh Yazid Al-Bustami, itu kira-kira di abad 800-an ya. Rasulullah itu lahir kan di 571 Masehi kalau sekarang ya. Nah, beliau menunggu, katanya ada orang ahli ma'rifat, wali. Kemudian beliau nunggu, faraja Abu Yazid walam yatma'u, maka setelah beliau ketemu, apa yang dilakukan? Faroma bima fi khatil masjid, ya. Si orang yang dianggap wali itu meludah di masjid, meludah di dinding-dinding masjid. Maka Abu Yazid Bustami tidak lagi menghormat orang itu. Kemudian pulanglah, dia maunya berdialog, kok orangnya meludah di mana? Di dinding masjid itu, itu astagfirullahaladzim, ya. Maka Abu Yazid Bustami pergi. Faqala kaifa yu'manu ala asrorillah. Bagaimana saya mempercayai terhadap rahasia-rahasia Allah? Malam yuhsinil mukhafadha ala adab syariah. Sedangkan orang itu tidak mempunyai adab di dalam syariah. Masjid diludahi. Maka dengan demikian, orang yang ahlut thariqah, orang yang ahlut tasawuf memiliki adab yang tinggi dan memegang teguh pada syariat. Imam Abu Yazid Al-Bustami juga melakukan serupa. Nah, padahal orang itu dikenal, oh ini wali itu. Kira-kira gitu kan, ludah di dinding masjid. Maka Abu Yazid tidak percaya lagi. Orang enggak megang syariat, enggak punya adab kok. Kira-kira gitu. Wa qala Junaid rahimahullah, dan Imam Junaid mengatakan kullu turuqi masdudah illa ala man tafa athrar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan menuju makrifat itu adalah buntu kecuali bagi orang yang selalu mengikuti Rasulullah. Kok dia tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia bukan ahli makrifat. Jangan-jangan istidrak tadi. Ya. Kemudian Syekh Sahal bin Abdullah rahimahullah beliau berkata, la mu'inu illallah wa la dalilan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak ada penolong kecuali Allah, tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah, tidak ada bekal kecuali ketakwaan, dan tidak ada aktivitas yang harus dilakukan wala jada illa taqwa kecuali takwa, wala amala illa sabr, dan tidak sebuah ada amalan kecuali sabr dan takwa. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah kemudian sabar, dia takwa, maka itulah bekal untuk menjadi min auliya. Jadi dari wali itu kalau kita istiqomah itu sabar, dia apa-apain sabar, ya. Istrinya marah kepada suami, suaminya sabar. Suami suka memarahi istri, istrinya sabar, ya. Takwa, ahlul ibadah itu adalah bekal untuk dirinya menjadi min auliya. Kuncinya berapa? Fa inna wa'lam annahu la yastaqilla bi arad jamil umuri allati taqa'alahu fi dhahiratin wa batinihi. Dan ketahuilah tidak semua orang bisa melakukan itu dalam semua urusan kecuali ya pada dirinya tadi yang tiga tadi, sabar, takwa, ikhlas, dan betul-betul melaksanakan ahlul ibadah tadi di dalam dhahirihi wa batin, dan dalam keadaan dhahir dan batinnya itu ala kitab wa sunnati kullu ahadin, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam semuanya. Nah, kalau kita pegang itu, insya Allah kita menjadi ahlul ibadah, ahlullah, abdullah, dan insya Allah menjadi waliullah. Amin ya rabbal alamin. Fa inna dzalika makhsusun bil alamir rasyihin, karena sesungguhnya hal itu adalah kekhususan bagi orang-orang alim, ulama, warrasihin, dan orang yang mengakar ilmu, pengetahuan ilmunya, makrifatnya itu kuat. Karena dia berprinsip fa inna ajasta an sa'in, lalu kamu tidak mampu untuk menangani sesuatu kecuali dengan Al-Qur'an hadis. Ada apa-apa faruddu ilal Qur'an wal hadis. Karena beliau mengatakan ya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau Anda ahli tahu makrifat diri Anda, maka Anda akan bisa mengetahui Allah. Caranya apa? Ambillah Al-Quran dan hadis. Wa 'alaika biruju'i ila man amaraka Allah biruju'i ilaihi min qaulihi ta'ala. Maka rujuklah segala sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan untuk itu kamu harus menjadi ambil bagian, ambil putusan berdasarkan Al-Quran hadis. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun." Jika kalau kamu tidak mempunyai pengetahuan, maka kamu bertanyalah kepada orang yang ahli mengetahui. Artinya ta'lamun itu ada ahli makrifat. Ya, jadi orang yang ahli ma'rifat itu tempat Anda bertanya. Orang yang memang sehari-hari membimbing umat, ahli qiyamul lail, diskusi, ya, mudzakarah, mendekatkan kepada Allah, itu adalah tempat kita bertanya. In kuntum la ta'lamun. Wa ahlu dzikri ulama billahi wa bidinihi, yaitu orang ahli zikir. Ya, wal ulama, dan orang-orang yang mengerti billah tentang Allah, wa bidinihi, dan seluruh agamanya. Itu tempat kita bertanya, bukan orang yang dalam posisi yang tadi terbang, bisa ngasih akek. Ya, ini akeknya jerut diambilkan dari awan, seret kasihkan. Nah, ini jangan-jangan istijrat, gitulah. Kecuali memang bila kuncinya dua, dia bukan istijrat kalau ahli malam, ahli riyadhah, ya, dan dia mujahadah, zikir malam, punya jamaah, selalu rutin dijalankan, itu bukan istijrat, itu insya Allah karomah. Ya, itu bedanya di situ, Bapak ya. Al-amiluna bi'ilmihim tiwa'i wajhillahi ta'ala az-zahiduna fid dunya, dan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang diridhoi Allah dan dia adalah zuhud di dunia.
Alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ta'ala, yaitu orang yang tidak melalaikan dirinya atas perniagaan dan tidak ada jual beli dan selalu mengingat Allah. Artinya agama tidak diperjualbelikan. Saya ngeritik saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau ceramah kok menghargai, ngundang saya 5 juta, 10 juta, ini alamat awal ini udah nggak benar ini. Karena adalah tijaratun. Nah, dia itu memperdagangkan bitamanan qalila, dengan harga yang murah. Agama dijual. Jadi kalau bisa tidak boleh menghargai. Kalau mengundang saya XYZ syaratnya ini nggak boleh. Ad-du'auna illa wal ala basyirah, lagi orang-orang yang mengajak kepada Allah dan hujahnya yang nyata. Al-mukasafun abi asrarillah, lagi orang yang telah tersingkap rahasia-rahasia Allah. Ini adalah orang-orang yang min awliya dan orang-orang yang kekasih Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit lagi. Waqad azza ala basitil ardi wujudi wahidin min haula'i. Sungguh telah jarang di antara bumi ini adalah orang seperti ini. Betul, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah jarang kita menemukan orang yang tidak menghargai dirinya dengan uang. Ahli zikir, ahli qiyamul lail, ahli mukasyafah, sudah jarang ya. Dulu waktu saya kecil masih banyak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah sama. Sukanya kita itu ziarah kepada orang-orang yang mukasyafah itu, datang salaman, mohon doa. Sekarang kok jarang ya? Sebabnya apa? Ibu dan Bapak nggak tahu ya. Apa doanya sudah kurang mandi ya? Ya karena ukurannya XYZ tadi itu. Mohon maaf dengan segala jarang sekarang itu orang yang ahli mukasyafah. Tapi ya Bapak sekalian, hatta laqad za'ama jama'atun minal akbar, hingga sungguh telah beranggapan ulama yang sekarang ini dianggap ulama yang besar, dan orang itu ya jarang lagi kita lihat. Nah, wal haqqu annahum mawjudun, tapi sesungguhnya orang seperti ini tidak demen uang, tidak mau disangoni ya. Tapi beliau adalah tulus membantu mendoakan. Dia selalu sholat malam, itu maujudun, itu ada. Walakin qad satarahumullah biridatil izzah, itu dirahasiakan Allah, tempatnya tersembunyi. Satarahum artinya ditutup ya billah oleh Allah, biridatil izzati, untuk ditutupi dengan selendang kemuliaan Allah. Karena kalau ini ketara orang-orang ini, itu doanya itu cespleng. Karena beliau-beliau itu la hijab, tidak ada hijab dengan Allah. Begitu doa ces. Nah ini orang berbondong-bondong, biasanya begitu. Nah, jadi Bapak sekalian ada ya. Wa daraba alaihim suratiqatil ikhfa, dan Allah telah menempatkan mereka di tempat tersembunyi, ikhfa, tersembunyi, li ghaflatil khassah wa i'radil ammah, karena kelalaian orang-orang khusus ya, dan penentangan orang-orang awam, biar tidak diketahui orang awam ya. Faman dalabahum bisidqin, namun siapa saya mencari mereka dengan betul-betul sidik, dengan betul-betul mujahadah, wajidin fidzalika, maka orang-orang seperti ini akan kita ketahui. Insya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu orang-orang yang ini. Kalau sudah ketemu jangan dicerita-ceritakan. Memang aulia itu tidak boleh diceritakan. Misalkan ketemu seorang mukasyafah, orang karomah, Bapak Ibu tidak boleh menceritakan. Karena nanti karomahnya itu kelihatan setelah wafat. Orang akan berbondong-bondong ke makamnya, biasanya gitu. Contohnya Gus Dur ya. Dulu orang dihujat, dulu orang biasa. Saya 4 tahun tiap hari dengan beliau.
Waktu beliau jadi presiden, tiap pagi saya jalan kaki dengan beliau. Jalan kaki. Tapi orang belum mengetahui beliau wali kan. Tapi ba'da maut beliau wafat, seperti yang kita lihat di Jombang, tidak pernah berhenti orang ziarah. Gusmik juga seperti itu, di makam Makbarah Aulia di Ngati juga begitu. Orang-orang pilihan dimakamkan di situ sehingga tempatnya baru ketahuan beliau itu wali. Oh, wali tak, itulah. Nah, lam yu'awwizhu insyaallah taala wujudun wahidin minhum, tan bagi kita kalau kita itu betul-betul insyaallah dikehendaki Allah menemukan orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Fasidku saifun, maka ketulusan mencari orang-orang seperti itu kal saif, seperti pedang, la yudau ala syai'in illa qata'ah, pedang itu tidak ada pun yang terletakkan kecuali bisa memotong apa saja. Wal ardu la takhlu min qaimi lillahi hujjah, dan bumi tidak akan kosong dari orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau dunia itu tidak ada wali, itu sudah hancur. Kalau tidak ada wali-wali di setiap kota, wali kutub, wali abdal, ya, khawariyun, macam-macam wali itu, negara itu, dunia itu hancur. Karena beliau dipasang memang untuk menjadi paku buminya. Karena itu kalau para wali yang wafat, nangislah bumi. Kita juga harus nangis. Karena pakunya adalah hilang. Tapi Allah akan berikan lagi wali abdal, wali untuk menggantikannya. Selain pasti kalau wali kutub jumlahnya 1, kalau wali abdal jumlahnya 4 penjuru. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Itu selalu, ini wafat diganti 5 kali. Nah, salah satu wali kutub yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi, yang kita menjadi torekoh kita, torekoh Naqsyabandiyah, satu di antara wali kutub yang Allah berikan di muka bumi, dan banyak wali-wali yang lain. Ya, termasuk kemarin ada Khol Mbah Hamid Pasuruan juga min aulia. Gitu. Ya, guru saya Khobir Sirot, ya Mbah Fatah, itu juga di Mangunsari Tulungagung juga min aulia. Gitu ya Bapak sekalian, cintai para wali, ziarah. Waqad qala alaihi salatu wassalam la tajalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, tidaklah henti-hentinya akan ada sekelompok umat saya yang mereka selalu menampakkan diri di atas kebenaran. Artinya wali itu la yadurul man nawa'ahum hatta ya'ti amarallah, tidak akan membahayakan mereka, dan orang itu berusaha selalu musuhi orang yang sini biasanya tidak disukai, ya, hingga ya'ti amarullah, hingga datang urusan Allah. Ulaika najumul ard, mereka adalah bintang-bintang bumi. Ini ya, para wali itu adalah nujumul ard, bintang-bintangnya bumi. Wa hummalul amanah, dan beliau adalah para pengemban amanah Allah untuk menjaga bumi. Wa nuwabbul mustafa warasatul anbiya, dan beliau adalah para wakil manusia-manusia pilihan dan pewaris para nabi. Radhiyallahu anhu wa radu'an, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho atas rahmat Allah berikan pada wali itu. Mereka itu adalah golongan Allah, artinya hizbullah ala inna hizballah humul muflihun, bahwa sesungguhnya golongan yang masuk Allah itu adalah golongan yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Kita sudah menyudahi terhadap bab faslun tentang memegang teguh kitab Allah dan Rasulnya, dan mengikuti ulama, mengikuti para wali. Semoga Allah memberi kemudahan panjenengan kita semua menemukan orang kelangenan yang kita cintai adalah kaum ulama, kaum aulia. Kalau sudah menemukan jangan dicerita-ceritakan, ya.
saja. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.